Halo semuanya, saya Kak Martina. Di kesempatan kali ini akan sharing tentang bagaimana cara menghubungkan domain ke hosting. Jadi video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin, di mana di situ membeli domain saja tanpa membeli hosting. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya. Oke, gimana caranya? Pertama, yang paling mudah dan gampang adalah kita membeli domain itu di tempat kita membeli hosting. Nah, jadi satu ya, hostingnya di situ, domainnya di situ. Itu bisa lebih mempermudah karena secara otomatis domain yang kita beli itu DNS-nya sudah mengarah ke layanan hosting tersebut. Contohnya, di sini saya menggunakan ID CloudHost. Jadi domainnya kemarin dibeli di ID CloudHost, kemudian hostingnya juga sudah ada di ID CloudHost. Jadi itu lebih mudah ya. Nah, di sini langsung saja login. Jadi kita masuk saja langsung ke member area. Kemudian nanti kita pilih domain yang mau dihubungkan ke salah satu hosting atau hosting yang sudah ada. Nah, dalam hal ini, di video kemarin kan blueparadise.id yang dibeli domainnya. Nah, itu sudah saya hubungkan. Saya hubungkan dan berhasil. Nah, sekarang saya coba yang nusapindahbagus.com. Nah, karena belum diarahkan, kalau kita klik ini, dia akan kosong ya, tidak ada hostingnya. Nah, caranya kita masuk ke menu pengaturan, misalnya manage domain, manage name server dan lainnya. Kita bisa langsung saja di manage domain ya. Jadi saya rasa ini sama dengan layanan hosting yang lain, kayak di Dewa Web juga sama, itu manage domain. Kemudian di Niaga Hoster juga di manage domain. Jadi dari situ kita arahkan dia ke hosting yang sudah dimiliki. Nah, di bagian DNS Management, nah di sini kita bisa atur ke mana, misalnya hostingnya itu adalah server ya, atau VPS. Nah, itu bisa diarahkan ke IP-nya. Karena di sini sudah kita beli hostingnya ada di ID CloudHost, kemudian domainnya kita beli di sini. Isian dari domain yang kita beli itu secara otomatis adalah isian dari hosting ID CloudHost. Nah, di sini sudah otomatis. Saya tidak ada melakukan apapun di sini, maksudnya tidak ada input apa-apa, semuanya sudah ada karena memang hostingnya juga di sini. Jadi lebih gampang ngarahinnya. Teman-teman juga tidak perlu lagi input apa-apa di sini. Jadi itulah kenapa sebaiknya kita beli domain di hostingnya langsung di layanan hosting, jadi satu ya. Nah, di sini kita kembali saja, kita langsung ke portal home. Nah, dari portal home atau client area ini kita pilih service ya, atau hosting lah, hosting yang sudah ada. Nah, dari sana nanti kita tinggal add on domain saja. Nah, ini dia, ini yang akan saya tambahkan ya, ke hosting ini yang akan saya tambahkan gitu maksudnya. Nah, di sini tinggal pilih nanti menu add-on domain, atau kalau misalnya di layanan hosting kalian harus masuk ke cPanel dulu, masuk aja ke cPanel dulu, baru nanti pilih yang add-on domain. Nah, kalau di sini kan udah langsung nih add-on domain. Nah, sudah. Lalu ini di bagian domain add-on, tinggal tambahkan aja. Tadi nama domainnya nusapindahbagus.com. Nah, ini subdomain ya, ini udah otomatis diisi. Dokumen root kita tidak perlu ngapain lagi, dia sudah otomatis diisi. Dan bagusnya sekarang itu semua sudah serba otomatis, tinggal diklik aja ini tambah domain. Nah, tunggu dia jadi ya, masih loading. Oke, ini domain add-on nusapindahbagus.com telah dibuat. Nah, udah beres.
Jika ingin mengolah file untuk domain, Anda dapat melakukan. Nah, kalau misalnya sudah ada websitenya, file websitenya bisa langsung di copy di file manajernya, cPanel ya. Atau kita coba dulu ini, refresh. Oh, ini masih belum. Oke, kita lihat di menunya, di menu cPanel ya, atau kita langsung aja install WordPress. Sebentar, kita coba lihat ini nusapendidikanbagus.com. Kita pastikan namanya benar ya. Di add-on domain jangan sampai salah. Di domain nusapendidikanbagus.com. Nah, ini sudah benar. Oke. Kita bisa langsung masuk ke ke instalasi WordPress ya. Kita bisa langsung install websitenya, tapi sebaiknya pertama kita let's encrypt dulu, kita pasangkan SSL dulu dia, pasangkan SSL-nya biar bisa jadi HTTPS nanti. nusapendidikanbagus.com, kita pilih issue ya di sini, issue. Oh, ini ada error nih, kita coba go back, kita coba issue lagi ya ini biar dapat SSL-nya. Ini sudah otomatis, kita coba lagi. Kalau misalnya nggak bisa ini ya kita ke supportnya mereka. Oh iya, ini nggak bisa lagi, jadi kita akan ke kontak support mereka. Mungkin ini lebih baik kita copy dulu, kemudian kita, atau ini coba kita reload. Oh ya, ini sebenarnya memang belum terarahkan, jadi kita masuk dulu ke langsung aja ke live chatnya biar lebih cepat. Live chat saja. Halo, mohon bantuan, saya sudah domainnya kan tidak bisa diakses domainnya dan tidak bisa di let encrypt ya, tulis saja begitulah, pasti ngerti juga dia. Yes. Nah, setelah komunikasi dengan tim support dari ID Cloud Host, ini dari mereka itu ternyata memang sudah aktif ya, sudah jalan. Tapi di kita belum. Nah, ini kemungkinan karena propagasi ya. Jadi kemungkinan di jaringan kita yang belum. Mungkin kita perlu restart routernya atau restart komputernya. Tapi kita coba lihat dulu di bagian SSL, karena katanya dia itu sudah aktif ya SSL-nya. Bukan. Kita lihat di bagian SSL status. Nah, ini domain utama. Nah, ini Nusa Penida Bagus sudah jalan ini. Sudah bagus, sudah. Ini validated. Walaupun masih ada error yang tadi ya, tapi ini sudah validated, ini sudah valid. Kemudian di screenshotnya itu sudah ada juga, ini sudah bisa dia dapat. Nah, ini sudah ada di mungkin di jaringannya. Jadi saya akan restart dulu komputer ini, baru kita coba. Ternyata di kasus saya, di komputer saya ini tidak cukup hanya dengan restart PC ya. Jadi saya harus restart modem atau routernya juga, barulah saya bisa akses nusapendidikanbagus.com ini. Barulah dia benar-benar mengarah ke hosting yang sudah ada ya, yang tadi sudah kita setting. Nah, di sini saya taruh HTML biasa, itu mencoba add-on domain dan ternyata berhasil, dan SSL-nya juga berhasil. Jadi mungkin masalahnya memang di jaringan saya, di mana di jaringan mereka itu
sudah langsung bisa mereka mengaksesnya. Nah, mungkin karena di di posisi di rumah saya ini, saya juga pakai 2 koneksi ya, satu dari Indosat, satu dari IndiHome. Nah, mungkin itu yang mempengaruhi sehingga perlu di restart routernya. Oke. Jadi kurang lebih demikian ya. Selanjutnya kita bisa langsung install WordPress kalau mau di sini. Kemudian maksudnya di cPanel tadi, cari di WordPress, kemudian di install now aja. Kemudian diisi, misalnya ini bagus sebagai contoh saja ya. Di sini Pulau Nusa Penida. Oke, passwordnya admin, ini sebagai contoh saja. Passwordnya Penida Nusa 2021 misalnya begitu ya. Kemudian emailnya, oke, biarkan aja yang ini atau diganti ke, oke, udah biarin aja nih. Intinya kita download nge-install saja. Kemudian ini pastikan itu di nusapenida.bagus.com. Nah, ini domainnya. Terus direktorinya dihapus saja ini, biar langsung tidak ada direktori lagi, langsung di rootnya. Oke, tinggal kita ini ke email saja atau ke, biar keren lah, ke sini install. Nah, pastikan ini agak krusial ya. Jadi di sini kita jangan berpindah ke tab lain ya. Ngeklik tab lain, biarkan saja di halaman ini sampai 100%. Nah, setelah 100% baru kita coba buka websitenya. Kalau enggak, saya pernah itu enggak berhasil. Jadi tunggu aja sampai 100%. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba buka websitenya. Oh iya, karena apa? Oh ya, tadi agaknya mungkin ada case-nya ya. Jadi bisa langsung sudah. Hop. Nah, ini udah langsung ya. Oke. Ini websitenya dengan WordPress ya, cepat sekali. Oke, dan login. Coba login. Oh, sudah bisa langsung. Nanti kita bisa langsung ganti themes-nya sesuai yang kita inginkan. Misalnya kalau mau download bisa Hello. Nah, ini Hello Elementor. Biasanya saya pakai yang ini, baru saya pasangin Elementor. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Untuk teman-teman yang mau mendukung channel ini agar bisa terus sharing seputar pembuatan website dengan WordPress, mungkin bisa consider untuk di subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya, jadi ketika ada video baru kalian langsung tahu ya. Dan saya juga ada bonus ya untuk teman-teman yang suka membuat website atau mau belajar buat website. Di sini di kamarnya.com itu /bonus. Saya siapkan 41 produk digital ya. Produk digital dan 1 e-course mahir website. Jadi e-course mahir website ini adalah panduan membuat website untuk pemula. Nah, ini 41 produknya ini ya, di sini bisa dilihat lah ya. Kemudian ada e-course-nya ya. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Nah, caranya teman-teman bisa beli layanan, misalnya beli hosting, beli e-course di sini, di link afiliasi saya. Ini link afiliasi ya. Jadi ketika teman-teman membeli produk atau layanan dari link ini, saya akan mendapatkan komisi. Nah, sebagai tanda terima kasih, silakan nanti setelah melakukan pembelian kirim email ke email saya ini, komang@kamartina.com. Nanti saya akan verifikasi dulu ke tempat kalian membeli produk ya.
berdasarkan email. Kemudian nanti saya akan kirimkan link untuk mendownload file-file ini. Nah, kalaupun tidak, misalnya tidak membeli layanan atau karena sudah punya, saya juga ada gratis Mahir website ini, e-course ini saya berikan gratis juga. Cukup teman-teman subscribe di blog saya ini ya. Ya, ini apa saja yang kalian pelajari ini ada. Memang benar-benar untuk pemula ya. Apa itu website sampai bikin landing page. Nah, itu harganya 125, tapi kabar baiknya ya, saya berikan ini gratis. Kalian cukup kasih email aja, nama dan email, kemudian klik saya mau e-course. Nanti ada email untuk konfirmasi langganan ke blog ini, tinggal diklik link tersebut, kemudian otomatis akan ada email lagi untuk untuk link ke e-course-nya ini. Oke, terima kasih dan sekali lagi jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.